Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kita ke Bang Hensat. Bang Hensat, bagaimana menanggapi terkait perubahan pendirian dari Hakim MK setelah berkali-kali menolak? Ya, dapat ilham kali ya. Tapi kan dia sudah mengatakan bahwa ini semua itu demi Indonesia kan. Nanti Mbak Titi akan jelaskan lebih detailnya ya. Tapi kalau menurut saya memang mudah-mudahan benar nih ya, bahwa Hakim MK yang sekarang itu ingin memperbaiki citra MK yang pertama melalui keputusan-keputusannya dan membantu Indonesia lebih demokratis gitu. Tapi saya ingin ngebahas yang ketiga itu tadi tuh justru. Kenapa saya katakan mungkin nggak banyak perubahan, karena satu kan jadi calon presiden atau maju ke pilpres itu kan mahal ya. Jadi nggak semua partai politik juga tokoh-tokohnya mungkin memiliki kemampuan untuk membiayai kampanye itu, walaupun ada aturan kampanye dibiayai negara, tapi kan tetap aja susah gitu. Terus kemudian yang kedua, kan partai politiknya tuh ada batasan juga, partai politik yang lolos ke parlemen. MK memang bilang 30, tapi saya tuh nggak yakin juga ada 30 calon presiden kita punya. Iya. Apalagi dengan kondisi Pak Prabowo incumbent, mungkin paling banyak 3 tuh. Kalau netizen sih bilang 3 dari mana aja tuh? nah itu saya nggak tahu tuh nanti ya. Tapi kalau netizen bilang salah satu orang Indonesia yang paling berbahagia dengan keputusan MK ini tuh Caimin. Caimin bisa maju lagi sendiri. Bisa maju lagi. Ya, tapi nggak apa-apa juga. Nah ini kan sebetulnya begini ya. Apakah kemudian misalnya pertanyaan koalisi Indonesia Maju akan pecah? Kalau dilihat dari hasil keputusan MK sih nggak serta-merta langsung pecah. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan, maju ke pilpres itu biayanya mahal, sehingga dibutuhkan pembicaraan yang logis-logis. Nah kalau tentang yang logis-logis itu, berada di dalam kekuasaan itu lebih enak dibandingkan berada di luar kekuasaan. Jadi saya yakin, kalaupun ini mau pecah, pecahnya ntar. Pada saat pembukaan pendaftaran dimulai. Nah itu mungkin baru pada berani tuh izin sama Pak Prabowo, Pak izin ya, saya mau lawan Bapak nih nanti di pilpres gitu. Nah itu nanti, tapi kalau sekarang ini pasti kalau ditanya, wah kita tetap setia pada Pak Prabowo di koalisi Indonesia Maju. Kalau gitu kita ngomongin yang di luar aja, Bang. Ya. Ini kemarin ada yang ketemu, katanya ada kejutan, Ahok Anies. Itu Ya. kira-kira peluangnya seperti apa? Nah gini, kalau Anies Ahok kita nggak tahu ya gimana nanti ke depannya. Tapi kan kalau dianggap kejutan, apakah kemudian Mas Anies akan jadi kadernya PDI Perjuangan? Karena biasanya PDI Perjuangan ini nyalonin kader nih. Nah Pak Ahok juga sama pertanyaannya. Kalau memang Ahok itu kinclong, mungkin kemarin yang didorong jadi gubernur Jakarta bukan Mas Pram, tapi Pak Ahok. Jadi mungkin kejutan-kejutannya ini selain, misalnya ya, kalau saya menganggap kejutan itu, misalnya Mas Anies bikin partai, atau dia masuk ke PDI Perjuangan. Nah Pak Ahok, kejutannya saya nggak tahu lagi itu apa. Apakah dia jadi komisaris Pertamina lagi apa enggak gitu. Tapi kan kalau kita lihat nih, dua-duanya adalah 2 orang yang sama-sama quote and quote menjadi korbannya Pak Jokowi lah, gitu ya. Nah, apakah kemudian mereka akan mengumumkan kejutan-kejutan yang menurut saya kejutan itu? Saya kok nggak yakin itu akan ada kejutan ya. Nah tadi kan saya udah spill Pak Jokowi itu. Pak Jokowi ini keren juga. Sebelumnya dia bilang partainya apa Pak? Partai perorangan. Nah dengan adanya keputusan MK ini, itu agak bener juga tuh yang diomongin Pak Jokowi itu. Jadi udah mulai nih setiap partai mempersiapkan tokoh-tokohnya untuk maju ke dalam perhelatan pilpres. Nah sekarang pertanyaannya kan kita tantang nih, partai-partai ini berani nggak? Berani atau enggak begitu? Ini udah ya? ada threshold begini. Punya nih. mental atau enggak kan gitu. Bang Ciko jadi berani atau enggak? Gitu. Kalau Bang Ciko Anies, saya yakin berani tuh kalau Bang Ciko. merajut kembali kisah romantis dengan Anies atau justru akan merajut kasih yang baru dengan Ahok? Seperti apa Bang Ciko? Nah, kalau terkait dengan keakraban Pak Anies dan Pak Ahok kemarin itu ya kita sambut positif aja, karena keduanya berseteru secara keras dan ketat di 2017 yang kemudian kita ingin ulang lagi pilkada seperti itu. Nah, yang kedua, kalau bicara soal kejutan yang dimaksud oleh Ahok dan Anies kemarin itu rasa-rasanya terlalu jauh kalau bicara 2029. Kita lebih melihat dari momentum yang akan ada di awal-awal tahun 2025 ini, ya kan, akan ada peluncuran ormas Anies Baswedan, begitu juga ada Kongres PDI Perjuangan, ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya itu aja lah mungkin
momentum-momentum itu. Mungkin kejutannya adalah mereka akan duduk bersebelahan terus di 3 acara tersebut. Ya, kita lihat aja. Tapi kalau soal berani nggak berani, ya saya sepakat dengan apa kata Hensat. Ya, PDI Perjuangan nggak pernah dibintang sebagai partai yang nggak berani ya melakukan apapun gitu. Jadi kita lihat saja nanti. 2009 masih terlalu jauh kalau kita bicara terkait dengan siapa yang akan kita usung sebagai capres maupun cawapres. Tapi kira-kira kejutan yang dimaksud sama Ahok ini apa ya, Bang Ciko? Bisa di-spill nggak? Yang detailnya tahu secara pasti ya mereka berdua aja, karena yang bisik-bisik mereka berdua gitu. Tadi kan saya sudah spill sedikit bahwa memang akan ada 3 momentum di awal tahun 2025 ya. Mungkin di 3 acara tersebut mereka akan hadir bersama, entah bekerja sama, ya kita lihat aja nanti. Tapi kembali lagi, rasa-rasanya 2029 masih terlalu jauh untuk dibicarakan, apalagi terkait dengan kedua tokoh ini. Baik, nanti kita juga akan minta pendapat dari Bang Doli, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi.